Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 2 regular B MGT 2 yang beranggotakan saya sendiri Teguh Hilal Prasetyo, ada teman saya Ferry Apandi, ada Adi Madani, ada Fadlan Hamidi. Oke, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang seleksi dan penempatan ya. Seleksi dan penempatan SDM. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan apa-apa saja pengaruh seleksi, metode seleksi dan penempatan bagi suatu perusahaan, baik dalam segi meningkatkan profit perusahaan itu sendiri ataupun produktivitasnya. Jadi kita langsung aja ke materinya. Oke, di sini ada pengertian seleksi dan penempatan SDM. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu seleksi dan penempatan SDM, kita harus mengenal dulu apa itu arti dari seleksi dan penempatan SDM. Jadi, seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Sedangkan untuk penempatan merupakan suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Jadi yang dimaksud ini sebagai suatu dugaan tentang kemungkinan itu dimaksud sebagai potensi dari seorang calon itu tersebut. Jadi di mana potensi dia, di situ dia ditaruh di bidangnya itu. Jadi dia akan berguna di situ. Jadi potensi yang tepat untuk bidang yang tepat. Selanjutnya ada gambaran umum mengenai seleksi dan penempatan. Sebelum menjalankan proses seleksi, tentunya organisasi harus mengadakan rekrutmen terlebih dahulu. Proses rekrutmen dilakukan dengan tujuan mendapatkan persediaan calon karyawan sebanyak mungkin sehingga organisasi memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih calon karyawan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Jadi semakin banyak pilihan, semakin banyak calon, jadi perusahaan itu semakin beragam pilihan untuk memenuhi standar dia sendiri. Menurut Stoner, tahun 1995, mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. The recruitment is the development of the pool of the job candidates in accordance with the human resource plans. Menurut Stoner, tahun 1995. Dasar seleksi berarti penerimaan karyawan baru hendaknya berpedoman kepada dasar tertentu yang digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan, supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dasar-dasar itu seperti: 1. Ada kebijakan perburuan dari pemerintah. Kedua, ada job specification. Ketiga, ada ekonomis rasional. Dan keempat, ada etika sosial. Adapun strategi atau metode proses seleksi. Yang pertama tuh ada interpretasi profil, yang kedua ada statistikal murni, ketiga ada clinical murni, keempat ada penghargatan perilaku atau behavior rating, kelima ada gabungan klinikal, dan keenam ada gabungan mekanikal. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu strategi atau metode proses seleksi. Adapun beberapa metode dalam seleksi sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara seleksi. Yang kedua, tes kemampuan fisik. Yang ketiga, tes kemampuan kognitif. Yang keempat, inventarisasi kepribadian. Yang kelima, ada tes sampel pekerjaan. Yang terakhir, ada tes narkoba dan tes kejujuran. Materi selanjutnya ada langkah-langkah proses seleksi dan penempatan. Dalam langkah-langkah proses seleksi dan penempatan itu ada tahapnya. Pertama, tahap pencarian calon tenaga kerja. Di tahap pencarian calon tenaga kerja dilakukan melalui yang pertama itu ada iklan. Yang kedua, pendekatan langsung ke sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, para tenaga kerjanya sendiri yang mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikannya pekerjaan mereka. Yang terakhir, ada
para tenaga kerjanya sendiri yang mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat menjamin kebaikan pekerjaan mereka. Proses seleksi calon tenaga kerja berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Seleksi surat lamaran, wawancara awal, ujian, psikotes, wawancara, tes kesehatan, pengumuman hasil akhir. Konsep dan manfaat seleksi. A. Reliabilitas atau keandalan adalah karakteristik penting pertama dari ujian dan mengacu kepada konsistensinya. Ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensinya atau keandalan, yaitu dengan membandingkan ujian kepada orang yang sama dalam waktu yang berbeda. B. Validitas. Validitas merupakan tahapan kedua dalam persyaratan seleksi yang memberikan Anda informasi apakah ujian tersebut mengukur sesuai dengan yang ingin Anda ukur. C. Bagaimana mensahkan ujian? Dalam mengesahkan ujian, yaitu dengan memvalidasi ujian tersebut dalam menggunakan dengan memastikan bahwa nilai ujian tersebut dapat memprediksi kriteria seperti prestasi kerja. Aspek kesempatan yang setara atas pekerjaan dari pengujian dalam perekrutan pegawai perusahaan tidak boleh diskriminatif dengan memperhatikan ras, warna kulit, umur, agama, jenis kelamin, cacat tubuh, dan asal kebangsaan. E. Hak individu dan keamanan ujian psikologis Amerika untuk ujian pendidikan dan psikologisnya. F. Menggunakan ujian di pekerjaan pada saat ini, kebanyakan perusahaan di dunia telah menerapkan ujian pada tahap seleksi. G. Pengujian komputer interaktif. Pengujian komputerisasi telah menggantikan pengujian konvensional. Konsep dan manfaat penempatan kerja. Menurut Siagian 2010-172, manfaat penempatan kerja ialah A. Pengalaman baru. B. Cakrawala pandangan lebih luas. C. Terjadinya kebosanan atau kejenuhan. Maksudnya tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan. D. Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. E. Perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional. F. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. G. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi. Teman-teman saya Pak Langidi, ini akan saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi. Jadi saya akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan. Pertama itu ada pengalaman. Pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki hubungan dengan hubungan jabatan itu akan lebih baik. Kedua adalah lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Ketiga, kemampuan karyawan yang lebih aktif dan produktif. Ketiga, ada kepercayaan. Itu sikap dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Kelima itu pendidikan.
adalah salah satu faktor yang membentuk kehidupan manusia, demikian yang pernah diterima baik dalam lembaga pendidikan atau bersifat formal, seperti dalam guru. Yang keenam itu keterampilan karyawan yang lebih banyak terampil. Yang keenam itu keterampilan, baik fisik maupun non-fisik, merupakan kemampuan seorang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan baru. Yang ketujuh itu pengetahuan. Yang kedelapan itu tujuan perusahaan, kepercayaan kolektif dan para pemimpin perusahaan, dan ini menciptakan lingkungan tertentu. Dan itu tujuan keturunan dari visi masa depan dan sistem nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi, yang namanya itu faktor etika. Tidak dapat dianggap bahwa perekrut tenaga kerja menentukan siapa di antara pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak. Terdapat etika diantaranya disiplin pribadi yang tinggi, kejujuran yang tidak tergoyahkan, integritas, karakter, serta objektivitas yang didasarkan pada kriteria yang rasional. Yang kedua itu faktor organisasi. Para rekrut tenaga kerja pada umumnya menyadari bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan juga dalam merekrut dan menyeleksi tenaga kerja baru. Yang ketiga yaitu faktor kesamaan kesempatan. Masyarakat masih juga terdapat praktek-praktek pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif. Ada kayak lainnya yang diskriminatif itu didasarkan atas warna kulit, daerah, asal atau latar belakang sosial. Dengan kata lain, terhadap sekelompok warga masyarakat yang diidentifikasikan sebagai minoritas, berlakukan pembatas tertentu sehingga mereka tidak memperolehkan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lain untuk memperoleh. Yang terakhirnya itu kesimpulan. Setiap organisasi dalam mencari dan memilih calon karyawan tentunya akan berusaha baik sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik dan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas, tentunya organisasi harus melakukan proses seleksi yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.